Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe. Halo, halo. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemu. Subtema yang kedua, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran yang keempat. Apakah kalian sudah melakukan aktivitas berikut ini? Merapikan tempat tidur, membantu orang tua, menggosok gigi, mandi, berpakaian rapi, makan pagi, mencuci piring yang kamu gunakan, dan bersiap untuk belajar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan secara lisan, tulisan, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Serta kita akan belajar PPKN, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin dengan waktu? Apakah kamu sudah disiplin melaksanakan kegiatan berikut ini? Pertama, apakah kamu sudah beribadah tepat waktu dan menjalankannya setiap hari? Saat tidur, apakah kamu juga berdoa? Apakah kamu sudah belajar tepat waktu? Apakah kamu bangun tepat waktu? Dan membantu orang tua sesuai manajemen waktu yang kamu lakukan. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah gambar berikut nomor 1, 2, dan 3 sudah menunjukkan sikap tanggung jawab, sikap disiplin terhadap diri sendiri maupun kedisiplinan terhadap orang lain? Coba analisis pada kolom yang disediakan. Analisislah ketiga gambar tersebut. Yang pertama, apakah kewajiban kita sebagai pelajar? Yang kedua, apakah mereka sudah melakukan kewajiban sebagai pelajar? Apa dampak bagi diri sendiri? Selanjutnya, apakah dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Tuliskan di kantong tugas, difoto, dan kirim ke kantong tugas yang sudah disiapkan oleh gurumu. Lakukan refleksi berikut ini. Semua refleksi ini sudah ada di kantong tugas. Jawab ya atau tidak. Apakah aku sudah bangun pagi tepat waktu? Apakah aku sudah melaksanakan kewajiban ibadahku tepat waktu? Apakah aku sudah merapikan tempat tidurku setiap hari? Apakah aku sudah mandi 2 kali sehari tepat waktu? Apakah aku mengganti pakaian setelah mandi? Apakah aku mengikuti pembelajaran tepat waktu? Apakah aku mengerjakan dan mengirimkan tugas tepat waktu? Apakah aku setiap hari membantu orang tuaku? Apakah aku belajar tepat waktu sesuai jam belajar masyarakat? Apakah aku tidur tepat waktu? Apakah aku sudah makan dengan teratur? Apakah saat bermain aku selalu berpamitan dengan orang tuaku? Apakah aku sudah bisa mengatur waktu bermain dengan waktu belajar, membantu orang tua, makan, dan beribadah? Apakah aku
masih menggunakan HP terus dan lupa dengan waktu. Di 14, apakah aku sering ditegur orang tuaku saat aku tidak disiplin? Apakah orang tuaku membiasakan aku disiplin? Coba kamu refleksikan di kantong tugas yang sudah disediakan oleh gurumu. Kamu tinggal memilih centang, iya atau tidak. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan mengenal kembali kalimat efektif. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah menuliskan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang ada di bacaan si kotak ajaib. Ciri-ciri kalimat efektif adalah hemat, tidak menuliskan kata-kata yang bermakna sama. Contohnya pada para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak. Jadi kalau sudah ada kata para itu berarti banyak orang. Sedangkan tamu-tamu juga menunjukkan banyak tamu. Berarti makna para dan tamu itu berarti banyak. Sehingga kalimat efektifnya bisa kamu tulis tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Tidak perlu menuliskan para tamu-tamu karena nanti menjadi banyak tamu-tamu, atau kalau gitu nanti kita bahas kembali. Kata gitu tidak sesuai dengan ejaan yang benar atau sesuai dengan EYD. Yang benar adalah begitu. Sehingga kalimat efektifnya adalah kalau begitu, hal ini akan dibahas kembali nanti. Nah, kamu juga bisa dalam kehidupan sehari-hari menganalisis apakah kata-kata bahasa Indonesiamu sudah efektif atau belum. Yang kedua, semua anak-anak dilarang bermain di laut. Semua menunjukkan banyak orang, anak-anak juga menunjukkan banyak anak. Seharusnya kalimat efektifnya hanya anak-anak dilarang bermain di laut atau semua anak dilarang bermain di laut. Sekarang cobalah ubah kalimat berikut ini menjadi kalimat efektif. Yang pertama adalah bunga ini adalah bunga favoritnya. Nah, yang kedua, mereka bekerja demi untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, sekolahnya banyak terdapat berbagai jenis tanaman obat. Yang keempat, suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Yang kelima, kakaknya anak paling cantik di keluarganya. Coba kalian analisis kalimat efektif yang sesuai. Jangan lupa ya, untuk semua tugas kirim ke kantong tugas yang disiapkan gurumu. Paling lambat hari ini jam 8 malam. Pak Guru tunggu ya hasilnya. Jangan ditunda-tunda. Nanti semakin banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kita tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum, patuhi protokol kesehatan, hidup ini indah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe.